Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dan syarat tiruan sebagai salah satu sistem cerdas. Membahas dengan syarat tiruan GSR sebagai cabang kecerdasan buatan yang meniru cara kerja otak manusia. GST digunakan untuk pengenalan pola, klasifikasi data, dan prediksi dengan kemampuan belajar dari data. Mengulas pemodelan neuron, perseptron, multilayer, neural network, serta kelebihan dan kekurangannya. GST adalah jaringan unit pemroses kecil yang meniru sistem saraf manusia dan bersifat adaptif. GST memodelkan hubungan non-linear antara input dan output untuk menemukan pola data. Contohnya adalah pengenalan wajah pada kamera smartphone yang dapat memperkirakan usia berdasarkan karakteristik fisik. GST melakukan proses pengklasifikasian dan optimasi masalah untuk menemukan solusi optimal. Arsitektur GST meliputi jaringan satu lapisan untuk masalah linear, multilayer dengan lapisan tersembunyi untuk masalah kompleks, dan jaringan kompetitif yang neuron-neuronnya saling bersaing. Berikut ini adalah manfaat jaringan saraf tiruan. Yang pertama, identifikasi dan kontrol. Digunakan dalam kontrol kendaraan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, pengenalan pola. Meliputi radar, pengenalan wajah, dan pengenalan objek. Yang ketiga, pengambilan keputusan, memperkuat kecerdasan dalam permainan video seperti catur, poker, dan backgammon. Yang keempat, diagnosa medis, mendeteksi penyakit seperti kanker secara akurat. Berikut ini kelebihan dan kekurangan jaringan saraf tiruan. Kelebihan yang pertama, mampu belajar dan mengakuisisi pengetahuan tanpa kepastian penuh. Yang kedua, melakukan generalisasi dan ekstraksi pola data. Yang ketiga, organizing dan optimasi fungsi biaya. Yang keempat, klasifikasi dan asosiasi data secara efektif. Kekurangan yang pertama, kurang presisi dalam operasi numerik dan algoritma aritmatik. Yang kedua, proses pelatihan yang lama, terutama untuk data besar. Yang ketiga, keterbatasan dalam operasi logika dan simbolis. Algoritma dalam jaringan saraf tiruan. Yang pertama ada pengoptimalkan melakukan performat dan penyesuaian bobot secara iteratif untuk meminimalkan error menggunakan gradient fungsi lanjut ke output, kemudian error dipropagasi mundur untuk memperbaiki bobot jaringan. Yang ketiga, quick cross, mempercepat pelatihan dengan asumsi fungsi error berbentuk parabola, meningkatkan kecepatan dan performa pada masalah seperti XOR. Contohnya seperti yang ada di gambar sini. Yang pertama, kita mulai dari start. Setelah itu data latih uji, input layer, hidden layer. Jadi data dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih yang melatih model dan data uji yang menguji performa model. Setelah itu input layer dan hidden layer. Ini adalah bagian dari arsitektur jaringan saraf tiruan. Input layer menerima data masukan, sedangkan hidden layer memproses data seperti data tersebut secara bertahap. Setelah itu normalisasi. Data dinormalisasikan untuk memastikan semua fitur berada pada skala yang serupa. Biasanya antara 0 dan 1 atau min 1 dan 1. Ini membantu mempercepat pelatihan dan meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, inisialisasi bobot. Bobot pada jaringan saraf diinisialisasi secara acak atau dengan metode tertentu. Bobot ini akan disesuaikan selama pelatihan untuk meminimalkan kesalahan.
bobot berdasarkan bagian kesalahan yang dihitung selama propagation. Selanjutnya ada hasil error dan akurasi. Kesalahan error dan akurasi model dihitung untuk mengevaluasi performanya. Kesalahan mengukur sejauh apa prediksi model menyimpang dari nilai sebenarnya, sedangkan akurasi mengukur persentase prediksi yang benar. Hasil error dan akurasi. Hasil klasifikasi. Model menghasilkan output akhir berupa klasifikasi error prediksi berdasarkan data yang diproses. Ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan atau analisis lebih lanjut. Setelah itu proses pelatihan dan evaluasi selesai. Jika hasilnya memuaskan, model dapat digunakan untuk prediksi baru. Jika tidak, proses dapat diulang dengan parameter atau data yang berbeda. Selanjutnya model-model sistem cerdas yang berkembang. Yang pertama, expert system, program komputer yang menggabungkan keahlian mata, kedua fiziologi, mematahkan ruang input ke output secara cepat. Yang ketiga, artificial neural network, simulasi proses pembelajaran otak manusia secara buatan. Empat, genetic algorithm dari otak manusia yang memiliki neuron dendrit, akson, dan sinapsis. Neuron menerima impuls, mengolahnya, dan mengirimkan output melalui bobot koneksi. Aktivasi neuron terjadi jika hasil fungsi aktivasi melewati ambang batas tertentu. Informasi diproses melalui lapisan input, tersembunyi, dan output. Setiap neuron terhubung dengan bobot yang diatur selama proses pembelajaran untuk mengenali pola dan hubungan dalam data. Di sini ada neuron struktur. Yang pertama, skabut ini namanya dendrit. Dendrit itu tugasnya menerima rangsangan dari otak lalu ke soma. Soma itu badan sel. Dari dendrit ke soma atau badan sel lalu diserahkan lagi ke nukleus atau inti sel. Jadi ini mengandung aliran listrik yang akan disampaikan ke akson terminal, tapi melalui ini dulu. Ini namanya schwann sel. Yang ketiga ini bisa disebut sama akson. Schwann sel ini fungsinya itu mempercepat aliran listrik dari sini baru ke akson terminal. Nanti dari akson terminal ke otot. Itu nanti akson itu nanti melalui ini juga. Jadi beberapa sel-sel syaraf gitu. Dan nanti baru proses transmisi sinyal. Dendrit menerima impuls dari neuron lain. Akson mengirimkan sinyal ke neuron berikutnya melalui sinapsis. Kekuatan sinyal dapat diperkuat atau dilemahkan tergantung laju transmisi sinaptik. Jika sinyal mencapai ambang batas, neuron aktif dan meneruskan informasi. Proses ini diulang terus-menerus untuk memproses input dan menghasilkan output yang diinginkan dalam jaringan syaraf tiruan. Kesimpulannya, jaringan syaraf tiruan adalah metode algoritma yang dapat membuat komputer mempunyai otak pintar seperti manusia yang bisa beradaptasi terhadap masalah. JST mampu meniru otak manusia dengan kemampuan belajar dan adaptasi, menyelesaikan masalah kompleks tanpa perlu rumus kaidah eksplisit. Jadi kapan sih JST ini lebih diunggulkan daripada sistem cerdas lainnya? Lebih diunggulkan, lebih dipakai gitu. Jadi kan sistem JST ini kan ada keunggulan dan kekurangannya dalam beberapa hal tertentu. Nah, kapan sih lebih diunggulkan ini sistem JST ini? Yang lebih dipakai kondisi seperti apa? Kan teman-teman di kesimpulannya nih
Jaringan saraf tiruan adalah metode atau algoritma yang dapat membuat komputer mempunyai otak pintar seperti manusia yang bisa beradaptasi terhadap masalah. Nah, seberapa akurat si jaringan saraf tiruan ini buat ngambil keputusan daripada otak manusia gitu. Udah, itu aja. Kurang berapa? Ya, tadi untuk saudara Jika kan bertanya seberapa akurat JST ini untuk mengambil keputusan. Nah, jika keputusan itu ternyata tidak masuk akal atau bisa dibilang kayak tidak memenuhi syarat untuk benar-benar dijadikan sebagai opsi, itu bagaimana itu? Kamu bingung? Juga bingung. Kan Kapan DST ini lebih diunggulkan atau dipakai ya? Jaringan saraf tiruan atau JST ini lebih diunggulkan saat digunakan untuk menyelesaikan masalah kompleks, non-linear, dan tidak memiliki aturan baku, serta ketika sistem perlu belajar dari data secara mandiri. Namun, JST kurang cocok digunakan untuk masalah yang memerlukan transferasi atau perhitungan presisi tinggi atau logika simbolik. Contohnya seperti apa? Bikin susah ya. Parah. Untuk itu, sama tuh diagnosis penyakit yang kanker itu. Terus kalau misal sistem cerdasnya kayak bisa Netflix, YouTube kayak gitu untuk ngaturnya. Mantap. Puas. Tanya seberapa akurat jaringan saraf ini untuk mengambil keputusan daripada otak manusia. Mulai. JST ini bisa lebih akurat dari otak manusia itu dalam tugas-tugas tertentu yang bersifat spesifik dan berbasis data besar. Namun untuk keputusan yang melibatkan intuisi, konteks sosial dan etika, otak manusia tetap lebih unggul. Terus contoh JST lebih akurat itu sama aja ya kayak tadi deteksi kanker paru-paru dari CT scan. JST ini bisa mengenali pola penyakit lebih cepat dan konsisten dibanding dokter setelah dilatih dengan ribuan data medis. Terus contoh otak manusianya itu lebih unggul kan. Salah satunya mengambil keputusan etis atau moral. Misalnya tuh dalam kasus hukum atau situasi darurat. Manusia mampu mempertimbangkan konteks sosial dan dampak emosional. Kemudian berpikir kreatif dan intuitif seperti membuat seni, menulis cerita, atau memecahkan masalah baru yang belum pernah ditemui. Berarti yang membaca perasaan nggak bisa ya. Mantap. Jelas, puas. Pertanyaan dari Saka. Sakit. Sakti. Ya. Kesalahan pada JST dapat diminimalkan melalui pelatihan ulang, validasi data yang baik, pemilihan arsitektur yang tepat, serta pengawasan manusia. Dengan kombinasi pendekatan ini, JST bisa menjadi sistem yang lebih akurat, dapat dipercaya dan aman digunakan. Suruh belajar ulang. Ya, ulang kelas. Iya. Oke. Waalaikumsalam.